Desa Adat Pangalipuran tanggal 31 Januari 2026 bersama Pak Labib dan Bu Nyai ya. Kita berangkat dari Rembang, di sini melihat arsitektur Nusantara zaman dulu ketika Pulau Jawa era Majapahit mempertahankan arsitektur yang seperti ini, dan kita sekarang di zaman modern sudah di Pulau Jawa dengan keberadaan budaya baru, budaya pesisir, budaya Mataraman yang bernuansa Islami, akibatnya berkembang menjadi tata kota dan tata desa yang berbeda daripada zaman Majapahit dulu. Nuansa adatnya jadi berkurang. Nah, ini dengan Pak Labib ini, beliau merupakan santri dan dari keluarga pesantren di Rembang. Mau saya tanya bagaimana pengamatan beliau yang ketika memasuki desa yang merupakan pengaruh Hindu ini, apakah ada suasana yang berbeda, keterkejutan atau suatu hal yang biasa saja, mengingat dalam kultur Islam kan memang kita menjaga untuk tauhid dan lain-lain itu, tetapi dalam segi arsitektural, dalam segi tata kota kita, dalam hal kesenian kita memang memiliki jarak yang tegas antara dalam fundamentalis Islam maupun dalam segi-segi modern. Ini nasi goreng Bali ya. Makasih Pak. Bagaimana Pak Labib datang ke sini, menginjakkan kaki di sini, melihat suasana Bali, suasana desa adat Pangalipuran ini sebagai santri, apakah jenengan ada perasaan tertentu yang bisa bukan mewakili santri tapi ya setidaknya gambaran ya, ada istilahnya sekeping yang bisa mewakili kata-kata lah, kata-katamu bagaimana ini? Ya, alhamdulillah kita datang di sini. Kita sangat bangga mengapresiasi terhadap budaya-budaya asli lokal Nusantara, khususnya di Bali, yang memang sejak awal Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, memiliki beberapa adat istiadat yang dulu sebelum Islam masuk sini memang kental dengan dunia-dunia kesenian dan lain sebagainya. Tapi setelah ada Wali Songo, dengan masuknya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, di Indonesia ini, melalui beberapa cara, diantaranya masuk dalam kebudayaan suatu daerah ya, terutama di Jawa, apalagi di Bali ini. Salah satu memang desa atau daerah yang masih kental mempertahankan budayanya, bahkan ke mancanegara. Tuh, di sini juga ada kuburan atau makam Siti Khadijah itu yang dulu sejarahnya memang asli putra atau putri keturunan raja yang mendapatkan jodoh dengan keturunan raja di Jawa, dan beliaunya masuk Islam. Ya, di sini juga dihormati karena laki-laki Indonesia itu memang banyak perbedaan, masalah keyakinan, masalah tauhid, masalah itu kan masing-masing ya, tergantung kepercayaannya masing-masing. Kalau orang kan kalau tidak mendapatkan hidayah ya tidak mungkin bisa iman, percaya. Dan apalagi ini di Bali, meskipun kita menganut kepercayaan Islam, tapi kita sangat-sangat menghargai, toleransi juga dijaga. Banyak sekali di sini meskipun arsiteknya Hindu ya, Hindu, tapi ada masjid, mushola di sini, keberagaman itu masih dijaga. Terus suasana yang menghargai, terus
toleransi itu sangat tinggi. Itu Mas yang kalau santri ya biasa saja. Biasa saja ya. Itu Tidak suatu ada keniscayaan untuk perbedaan itu. ya, tidak ada terkejut ataupun Tidak ada. sikap-sikap yang Tidak ada. Sebagai warga negara Indonesia enggak, kita enggak sangat tidak terkejut. oke, gitu ya. Tergantung generasi mudanya ini Ya. yang terus melestarikan budaya sampai nanti. Identitas Nusantara ini harus dijaga. Kalau tidak kita terus siapa lagi? Betul. Dan menyangkut arsitektur ini, pagar-pagarnya, bangunan-bangunannya ini kira-kira ada yang bisa dicontoh nggak untuk di Pulau Jawa itu setidaknya ya di masyarakat kita bisa diterima apa enggak ya, misalnya pagar-pagarnya kayak gini. Sekarang kan memang ada tren baru di Sedan juga ada sekarang kan bangunan-bangunan itu rumah-rumah model-model Majapahitan gitu ya, memakai bata terakota itu yang merah bagus gitu, juga memakai batu-batu yang rajin gitu seperti di sini ini. Itu menurutmu apakah itu bisa diterima sebagai salah satu kultur Islami Pulau Jawa, kultur Majapahit, ataukah masih ada keberatan-keberatan? Sebenarnya masih sangat bisa Mas dipertahankan ya. di bahwa apalagi kebudayaan sini dibawa ke Jawa, arsiteknya kita Masih lihat bisa saja itu dibawa. ya di atas itu sama dengan Ini ya. masjid-masjid yang ada di Jawa itu. Iya, masjid Apa namanya? Jawa Seperti Menoro dan ya. lain sebagainya. Mm-mm. Memang kalau budaya berbicara Bali itu sangat dekat dengan Jawa. Ini juga Pak Gus, Halo, ada Pak Gus Imdad ya, dan istri juga tidak ada rasa terkejut masuk Bali Pak ya, sebagai aku santri. itu untuk kelestariannya, menjaga yang namanya adat, terus arsitekturnya itu bagus. Oke ya. Soalnya ya Bali bagus juga lah. Arsitekturnya bisa diadopsi di pesantren ya. Ya nggak mungkin kalau di pesantren. Maksudnya ininya model bangunan-bangunannya, bukan patung-patungnya. Iya, menarik ya, kayak itu bentuk-bentuk rumah mungkin klasik ya. Itu bisa. Tapi kalau niru semuanya enggak ya, yang diambil yang kira-kira cocok gitu ya. Itu bisa diterima di Rembang ya. Oke. Menarik modelnya memang. Oke. Bagus. Iya. Oke Pak Imdad, terima kasih Pak Imdad. Dan Pak Labib ini untuk mengadopsi desa adat Bahari yang kita gagas juga di kalender Bahari kan membutuhkan rujukan. Nah, ini Pak Labib sambil makan durian Mas. Durian ini. Ini durian dari Bali. Durian dari Bali. Rasanya gimana? Enak cukup ya. Enak, legit. Tapi kalau dibandingkan dengan durian lokal Ceriwek yang ada di Rembang, ya mungkin 11-12. Oke. Iya. Selamat menikmati durian di kota Bali. Iya, siap. Nah, itulah kita meminta pendapat dari teman-teman di sini yang kulturnya pesantren ya di Rembang. Jadi intinya ada yang bisa kita bawa dari Bali kembali ke Pulau Jawa, sebab di masa-masa lalu Majapahit kita juga memiliki kultur yang tidak jauh beda. Walaupun kemudian setelah era Kesultanan ya, era Demak, kemudian berangsur ke kolonial, banyak hal yang kita tinggalkan dari kultur ini. Banyak yang kita tinggalkan, tapi alhamdulillah kita temukan lagi di sini dan bisa kita ambil untuk sebagai rujukan dari Desa Adat Bahari Nusantara. Terima kasih Pak Labib, Bunyai, ya siap. Selamat bertemu kembali. Selamat bertemu, siap, siap.